Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman teater se-Indonesia. Tetap semangat, tetap bergerak, dan tetap kreatif, tapi tetap sehat. Nah, kita di Belajar Teater kali ini mau ngobrol-ngobrol. Nanti temanya ini romantik, spiritual, dan ekspresionis. Asik. Kita mau ngomong tentang kerinduan untuk kembali, perjalanan untuk kembali karena ada rasa rindu, traveling back to the source, kerinduan untuk kembali kepada sumber, kepada sesuatu yang esensial dalam diri manusia. Nah, ngomong-ngomong soal kerinduan untuk kembali ini, kita nanti akan melihat dalam satu pertunjukan yang naskahnya itu keren banget. Tapi itu kita parkir dulu, nanti kita ngobrol soal itu. Sebelum ini kita mau ngulik dulu bahwa salah satu hal yang sangat sulit dalam kerja keaktoran, kerja pemeranan itu menyangkut garis tembus laku. Apa sih garis tembus laku itu? Kok istilahnya agak aneh gitu misalnya. Nah, di sini ada aku diri, aku aktor, dan aku karakter atau aku peran ya. Ya, nah, gimana? Mungkin aku bayangin garis itu tembus gitu dari aku diri, aktor, terus peran. Nah, Derry kan juga seorang aktor dan pernah ya dalam berbagai pertunjukan memainkan beberapa peran. Nah, rasa-rasanya salah satu syarat supaya orang bisa memasuki garis tembus laku itu adalah membebaskan dirinya dari sekian banyak stereotype, sekian banyak pola-pola yang sudah membaku dalam dirinya gitu misalnya. Nah, Derry bisa nggak cerita pengalamanmu dalam soal garis tembus laku ini? Ya, kalau itu kan yang sering bias ya Kak Is ya. Bias, bagaimana ya sering garisnya memang nggak jelas gitu kan kalau kita dalam berperan gitu kan. Dengan suatu metode, ingat waktu itu pertunjukan PISA 2011, bagaimana aku diri ketika di atas panggung ini pengalaman waktu pentas itu seperti membelah gitu guys. Terus jadi si aku bukan aku diri, aku aktor itu mengontrol permainan gitu Kak Is. Jadi tahu kapan titik fokus ini akan bergerak emosi kemana. Nah, sehingga si aku diri ini nggak ada lagi gitu Kak Is. Jelas semua ini dilakukan dengan berlatih dan metode ya Kak Is ya. Dengan mempersiapkan alat ekspresi, pengetahuan dan sebagainya gitu. Aku diri nggak ada itu kan maksudnya udah nggak ada tendensi pengen show, pengen pamer. Itu kan psikologi diri sendiri. Diri kan sendiri. Itu. Awal ketika memulai, ketika ini pasti yang muncul, nanti gua nih pengen tampil, pengen nanti dilihat penonton di ini dapat ya segala macam popularitas. Ketika kita mengikuti metode garis tembus laku, kita menganalisa segala macam, mempersiapkannya, lambat laun si aku diri, si Derry yang pengen tampil ini nggak ada lagi tendensi menyusut. Digantikan dengan kerja kreatif aku aktor itu untuk menjelmakan aku peran. Jadi tujuannya itu aku peran itulah yang hadir gitu. Si aku aktor hanya mengontrol gitu, menyadari di mana nih. Lu harus belok nih ke sini. Nah, itu Kak Is. Jadi pengalaman Derry pertama kali disutradarai Kak Is juga kan itu Umang-Umang ya, naskah Arifin gitu. Bagaimana sebelumnya di garapan yang sebelumnya dengan sutradara lain, Derry nggak menemukan gitu cara kerja seperti itu. Jadi ya hanya melampiaskan emosi aja, ekspresi ya. Si aku diri yang dominan. Aku diri yang dominan. Begitu ikut Kak Is menyutradarai di Umang-Umang itu, ternyata kerjanya seperti ini. Itu. Jadi garis tembus laku aku diri itu bukan kayak film bukan yang punya malih rupa gitu. Dia itu Kak Is.
Jadi begitu. Nah itu pengalaman Derry pernah nggak ngeliat aktor lain yang juga menurut Derry berhasil melampaui dirinya, bertransformasi dan menjelmakan karakternya gitu? Jadi ini flashback lah, 2015. Nah waktu itu Kais kelas acting ya. Nah Kais jadi bantuin Kais di kelas acting. Apa nih buat teman-teman untuk uji resitalnya gitu ya Kak Is ya, untuk resitalnya nih dari pentaloginya Orkes Madun apa Kak Is, Madekur Tarkeni. Wah, ngelihat naskah ini gila ini Kak Is, kira-kira teman-teman ya bukan mengecilkan tapi ini gimana ini Kak Is, pokoknya udah ini. Nah Derry menyoroti tokoh Tarkeni ya Kak Is ya. Tarkeni. Putri. Putri ya, yang dimainkan Putri. Ya. Nah, ini ya pertama kali kenal Putri gitu, melihat Putri yang presenter lah. Ya terus cantik Putri terus Indonesia. Putri Indonesia yang wah ini udah ada stereotype yang memang udah ada pola-pola yang baku gimana nih Putri yang memang ya dengan image tertentu yang ini bisa keluar melampaui dirinya memerankan Tarkeni seorang pelacur gitu. Itu dari melihat bagaimana Putri mempersiapkan dirinya gitu, melakukan kerjanya untuk mendekati Tarkeni. Nah, apa yang paling berkesan dari lihat? Dari itu berkesan, jadi setelah kita mau gladi gitu, pada suatu sore, jadi kita lagi break, makanlah. Put, makan. Oh enggak Mas Derry, aku puasa. Puasa Derry bilang. Iya puasa. Apa yang bikin kau heran itu dia puasa? Nah ini kan kita lagi sibuk, butuh energi yang besar gitu. Apa sebenarnya? Sebelumnya kan yang buat aku satu juga ya berkesan, dia melakukan observasi ke kompleks pelacuran bagaimana untuk mendekati tokoh Tarkeni yang kalau di bayanganku nggak mungkin lah Putri mau ke tempat prostitusi atau apa untuk mendapatkan data mengalami ngajak Arif gimana Arif yang yang cool yang ya sangat ini tiba-tiba bisa ditarik sama Putri gitu. Nah yang aku mengerti begitu kenapa Putri puasa. Jadi gitu. Pelacur kok malah puasa. Nah, aku bingung ini puasa. Nah, pada satu titik ketika ini the winning acting sebenarnya. Ini yang mahal dari permainan Putri di Tarkeni. Apa tuh? Ketika dia sudah berlumuran nanah badannya. Kena penyakit. Ya. Raja Singa. Gimana dia sudah hina lah, sudah sangat menjijikkan ketika dia memakai kembali kerudungnya, terus dia bilang ke Madekur, aku ingin mengaji lagi Mat. Nah di titik itu baru aku mengerti, oh kenapa dia melakukan ritual puasa untuk ini, hanya untuk lain, aku ingin mengaji lagi Mat. Nah di saat itu menurut ini ya masih ada. Tapi menurutku di situ permainan selesai. Nah, aku makin mengerti super objektif dari naskah itu bunyi Kak Is. Dalam cinta tak ada yang ditolak, bahkan hal yang menjijikkan. Itu Kak Is. Bagaimana melalui garis tembus laku kembali gitu loh Kak Is. Ingin mengenali sumber ini. Itu yang sangat mahal. Aku baru mengerti, di sini. Bagaimana dia mampu menghidupkan. Aku ingat dulu Kak Is bilang nanti kita pakai latex ataupun makeup apa. Begitu Kak Is melihat, nggak usah. Bagaimana mampu melalui imajinasi. Dengan imajinasinya. Mampu menghidupkan badan yang penuh nanah gitu. Itu aku sampai, menahan napas, ini mahal. Gitu. Coba kita bayangin kalimat sederhana itu. Iya. Aku ingin mengaji lagi Mat. Diucapkan oleh seorang pelacur yang dinistakan. Sudah bernanah. Aduh, itu dan si Putri kemudian lelakunya sebagai putri bukan sebagai aktor berpuasa demi menghidupkan satu baris kalimat. Itu. Oke, kayaknya kita lebih asik kalau ngundang Putrinya ngobrol.
Oh ya, Hah? boleh. Hah? Ya, Oke. Nah, Ya, kita bentar. Kita undang dulu putrinya. Ya, halo Putri. halo Putri. Hai. Hey, apa kabar? Halo, sehat Sehat? alhamdulillah. Aku mendengarkan kalian dari tadi udah berkaca-kaca. Aku rindu. Kita ngobrolin Kangen. tentang kerinduan memang, kerinduan untuk kembali dan barusan dari mencatat melihat permainanmu di Madekur Tarkeni sebagai Tarkeni. Bagaimana upayamu untuk menjelmakan super objektif sasaran utama permainan dan yang sekaligus menjadi sasaran utama pertunjukan adalah ketika Tarkeni dalam keadaan hancur lebur dinistakan lalu pelan-pelan mengenakan kerudung dan bilang, aku mau mengaji lagi, Ma. Apa? Apa artinya menjadi aktor buat Putri? Kenapa kau mau melakukan hal-hal yang seperti itu gitu? Untuk sebuah pertunjukan yang sangat sederhana dengan teman-teman yang juga baru dan apa sih menjadi aktor? Artinya menjadi aktor buat. Wow, ini pertanyaan ini besar sekali ya. Eh, Pertama, terima kasih udah diajakin kumpul dan tadi mendengarkan Kai sama Kak Dery ngomongin, bye. Baru merasakan sekarang nih, benar-benar merasakan sekarang. Aku mengalami perubahan hidup yang lumayan besar. Ini tinggal sama adikku berdua saja, jauh dari orang tua. Dan mengingat kembali apa yang kami alami dulu, dan percaya tidak percaya, baru saja beberapa waktu yang lalu, aku membicarakan pementasan ini di sebuah live juga, dalam sebuah wawancara. Iya, makanya aku surprise banget begitu diajakin ini. Dan terharu banget, dan persis aku mengatakan itu bahwa apa sih sebenarnya yang diomongin di Orkes Madon. Menurutku kayaknya titik balik di mana aku paham soal apa yang harus kita bicarakan dalam pementasan ini adalah ketika Mas Is waktu itu mengatakan soal kerekat premis ya. Kerekat premis dalam satu cerita ini adalah bahwa dalam cinta tidak ada yang ditolak, bahwa dalam cinta semua sah-sah saja gitu. Aku ngerasa, iya itu indah sekali sih. Dan dalam suatu perjalanan hidupku, aku juga mengalami satu hal, waktu itu dikasih tahu, yang kesimpulannya sama, bahwa apapun yang kalian lakukan, dia bilang gini, kamu tidak perlu melakukan apa-apa, pada dasarnya kamu dicintai. Dan itu bicara soal kita dan Tuhan, bahwa Tuhan Sang Yang Widi, Allah Subhanahu Wa Taala, yang Maha Esa ini tidak butuh apapun lagi dari kita gitu sebenarnya. Kan manusia rasanya yang bikin kayak, lo harus beribadah ya dengan cara tertentu, dengan ritual tertentu, lo harus memberikan sesuatu untuk Tuhan. Kalau lo aja nggak baik sama Tuhan, lo aja nggak tidak berikhtiar, tidak ini, berarti ya lo berani-beraninya minta. Gitu. Ntar lo pasti nggak dikasih. Jadi kesannya Tuhan pamrih ya. Padahal menurutku itu yang paling terasa ya. Aku merasa banyak sekali dapat kebaikan Tuhan yang seringkali ngerasa, kok aku kayaknya aku tidak layak untuk menerima keindahan dan kebaikan ini gitu, tapi toh diberikan juga. Buatku aktor adalah cara kita untuk menunjukkan rasa syukur ya. Cara untuk ini bergerak berubah dan berkembang seperti layaknya hidup gitu menurutku. Dulu awalnya begitu aku kenal seni peran, rasanya seni peran tuh untuk katarsis, untuk meluapkan emosi. Ya. Apa yang terpendam, yang nggak bisa diungkapkan, kita ungkapkan melalui seni peran. Terus kemudian berkembang. Seni peran sebagai media untuk sharing, untuk mewujudkan atau mencapai tujuan-tujuanku dengan cara yang lebih komunikatif. Aku merasa teater tuh dan seni peran membantuku untuk sana. Terus kemudian bergerak lagi, oh ya jadi aktor buat cari duit gitu kan. Toh pekerjaan aku kan di seni peran. Iya, keaktoran ini untuk film ternyata duitnya
enak. Untuk teater juga pada taraf yang profesional yang berhubungan dengan lembaga-lembaga besar, berhubungan dengan pihak luar, misalnya main sama tamu dari luar negeri gitu. Ada duitnya tuh, bisa hidup tuh gitu kan. Tapi kemudian semakin ke sini pertanyaannya, kok ketika aku nggak mendapatkan semua itu, toh aku tetap menjadi aktor. Ketika aku rasanya nggak mendapatkan semua itu, kok aku tidak kapok ya berseni peran dan nggak kapok jadi aktor. Karena ternyata sekarang aku malah menjalankan sebuah lab acting, ada trial and error-nya, diminta untuk jadi head of lab juga gitu, terus dan baru sadar betul bahwa memang acting for living and living for acting. Aku merasa aktor tuh adalah pilihanku, caraku. Aktor sendiri adalah peran yang aku pilih untuk bisa membayar, meskipun kayaknya nggak akan pernah cukup ya, membayar segala yang sudah diberikan Tuhan sama aku, gitu. Segala keindahan-keindahan ini. Karena toh ternyata dengan jadi aktor aku bisa jadi apa aja gitu rasanya. Dan jadi aktor, aku pikir itu it's a way of life yang aku pilih ya. Cara media yang paling jelas, yang paling sederhana yang bisa aku pilih gitu. Prosesnya tidak, di dalamnya mungkin jadi kesannya kompleks memang, tapi kalau ditanyain aku apa, aku aktor gitu, nggak. I don't think I have another choice untuk kayaknya nggak ada pilihan lain, itu paling gampang menjelaskan apa yang aku lakukan saat ini. Ya, jadi aktor adalah caramu untuk memberikan baktimu kepada kehidupan dan rasa syukurmu pada Tuhan. Iya. Kalau kita balik ke belakang lagi ke premis pertunjukan Madepur Tarkeni, kita pernah ngobrol bahwa kita mengambil premis, menentukan premis dari pertunjukan ini bahwa di dalam cinta bahkan yang paling nista sekalipun akan tetap mendapat tempat untuk kembali. Nah, bahwa Tarkeni walaupun seorang pelacur yang dinistakan oleh semua manusia, toh di dalam dirinya tetap memiliki rasa rindu dan cintanya kepada Tuhan, bukan karena dia tidak punya dosa, justru karena dia berlumur dosa, karena memang Tuhan layak dicintai oleh siapapun. Nah, itu premis yang kita muncul. Nah, itu yang kemudian belakangan misalnya aku dengan teman-teman di sini ngobrolin gitu satu persatu bagaimana teman-teman aktor bekerja untuk menemukan menjelmakan karakternya. Salah satunya yang unik itu kan apa yang dilakukan Putri gitu. Kau menjadi Tarkeni, menjadi pelacur harus melakukan dua hal itu. Kau observasi ke tempat-tempat dan ngajak Arif yang sangat santun, Arif yang sangat santun, yang megang tangan perempuan pun nggak berani, kau aja observasi ke sana atau apa. Tapi di sisi lain kalian juga tetap mencoba menjelmakan rasa rindu kepada Tuhan itu. Kau puasa ketika itu, waktu Gladi Resik masih puasa itu kan. Nah itu yang bagaimana Putri melampaui dirimu gitu untuk menjelmakan karakter. Juga mungkin di film yang kau bintangi itu yang mungkin yang menurutku saat ini aku nggak tahu apakah berapa banyak aktor yang masih bersedia menempuh jalan yang proses seperti itu gitu loh. Bukan untuk pertunjukan yang megah, wah hebat, tetapi untuk pertunjukan ujian kelas, tetapi upaya yang dilakukan itu sangat optimal itu loh. Yang mungkin bisa Putri. Aduh, Mas, kupikir sama aja mau ujian kelas kayak mau pentas gede kayak tetap aja pentas ya. Sama yang ditempuh sama. Menurutku aku tidak punya penjelasan akan itu sih, Mas. Aku cuma merasa melakukan itu karena itu hal yang kubutuhkan untuk dilakukan gitu. Dan ternyata mengejutkan betapa banyak aktor yang masih mau menjalani itu. Maksudnya ketika aku ada di dunia film, juga ada yang seperti itu gitu. Dan bahkan aku semakin merasa terdorong gitu, ada aktor-aktor senior yang masih melakukan laku-laku khusus untuk meningkatkan penghayatannya setiap kali gitu.
ya, kalau Arif, kayaknya Arif yang aku pegang-pegang deh waktu itu. Nggak, tapi padahal padahal aku juga nggak biasa pegang-pegang orang. Jadi kayak, tapi waktu itu kita berdua sadar bahwa ada hal-hal yang harus kita dorong dari diri kita, karena ya benar Arif, aku merasa bahwa aku orang yang cukup soleha, enggak juga ya, tapi kayak nggak terlalu bandel gitu ya. Tapi untuk menuju ke sana dan berkali-kali latihan kayak, Mas Is tuh kan suka gitu ya, kayak ya kita bisa ini apa, kayak nggak bilang enggak, tapi kayak hampir aja terus nggak kena gitu kan rasanya. Dan aku merasa kayak aku yang bener-bener harus sadar diri untuk ngerasa belum nih, berarti belum nih. Dan bahkan aku nggak tahu jahanam yang dimaksud tuh seperti apa gitu waktu itu. So kayaknya aku hanya berupaya mendorong diriku sejahanam mungkin dengan narik Arif, yang memang Arif baik banget sih, mau sangat sangat suportif ya, sangat suportif. Dia juga sangat direspons kan. Tapi aku merasa bahwa aku dan dia sama-sama tidak mengertinya, sama-sama tidak pahamnya soal bagaimana menjadi sejahanam itu gitu. Dan aku jadi baru semakin mengerti, oh itulah pentingnya experience ya, pentingnya pengalaman hidup ya, perlunya agak bandel gitu, meskipun mungkin tidak kita lakukan langsung. Tapi iya, aku sih ngerasa kita perlu melakukan beberapa hal yang bisa memberikan kita bayangan yang cukup, karena aku merasa bahwa aku aktor yang kurang imajinasi. Aku aktor yang kalau tidak mengalami, tidak bisa melahirkan gitu. Kayaknya susah kalau, ini yang menjadi peganganku sampai sekarang adalah kalau kita nggak memiliki, nggak bisa memberikan. Nah, upaya-upaya kemarin adalah upayaku untuk memiliki sih, kayaknya kemarin. Jadi mencoba banyak hal meski tanpa bener-bener harus, misalkan pelacur jadi pelacur beneran gitu, nggak usah juga kan, gitu kan. Tapi dan keamanan itu yang harus tetap dijaga, karena bagaimanapun aku dirinya, aku harus tahu kemana tempat aku pulang nantinya gitu. Jadi aku upaya-upaya itu kayaknya yang membuat aku jadi kosong lagi ya. Jadi kayak misalkan puasa tuh aku in a way setidaknya aku bisa merasa kosong aja gitu, kosong. Kayak ketika jadi kalau misalkan tanpa teman, tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa kekuatan, kita tuh apa gitu rasanya. Kayaknya puasa selalu kasih aku itu sih. Setidaknya kalau yang mampu aku jelaskan saat ini ya, tapi aku selalu merasa bahwa ada hal-hal yang memang tidak terjelaskan. Seperti kata Mas Kis, hal yang indah adalah yang misteri. Dan benar sih. Kayaknya aku masih pengen memelihara misteri-misteri dalam beberapa proses yang aku lalui. Dan kayaknya dalam perjalanan kita menemukan hal-hal yang paling tepat untuk kita lakukan. Nah, puasa tuh rasanya masih jadi hal yang selalu terasa tepat ya, Mas ya. Karena ngebalikin lagi, jadi kita kalau semua kekuatan kita direduksi, energi-energi berlebih kita yang direduksi, ngasih kita kemudian ruang lain untuk nggak nyari keluar tapi nyari ke dalam gitu, itu bisa melahirkan hal-hal baru yang kita nggak sadar. Dan menurutku nggak perlu takut kehilangan atau kekurangan hal-hal baru gitu, karena toh dengan kita menjalani hidup aja setiap hari kan udah ada yang bertambah dalam hidup kita gitu ya, pengalaman-pengalaman baru, sensasi indrawi baru gitu. Dan sampai dengan saat ini menurutku Tarkeni masih pengalamanku yang paling magical gitu. Yang berikutnya ingin merasakan lagi perasaan magic itu, tapi aku juga nggak pengen merasakan yang sama dengan waktu itu. Yang aku pengen adalah perasaan gitunya, tapi nggak pengen persis sama gitu, karena ya maksudnya itu udah miliknya Tarkeni, aku nggak mau itu digantikan oleh apapun gitu.
Tapi aku pengen merasakan prosesnya, kerinduan proses itu selalu ada. Aku mencoba untuk mereplikasi metode untuk kafir misalnya, aku mencoba mereplikasi untuk Ratu Ilmu Hitam misalnya, karena itu kan dua-duanya ada yang sifatnya beyond humanity ya, dan itu yang aku pikir nggak bisa aku pahami karena itu memang misteri yang ada di luar manusia. Jadi aku mencoba mencari cara juga dengan tetap puasa gitu. Kayak, kalau kafir tuh pas syuting pun puasa karena kita lagi waktu puasa kan. Aku berusaha untuk tetap puasa pada saat syuting. Capek banget ya. Terus jadi kayak itu kan kalau pentas kita kan 2 jam. Meskipun latihannya panjang, tapi masih bisa break. Nah kalau syuting itu kan enggak, kita harus ngikutin semua orang. Emosi udah jalan, capek banget kalau emosi udah di puncak, dipotong tiba-tiba gitu. Itu tuh rasanya kayak nafas dipotong tiba-tiba gitu loh. Jadi setiap kali habis dari lokasi, balik dari lokasi, cuman break sebentar, dibalikin ke ruangan tuh aku tidur, bener-bener hilang, nggak bisa diajak ngomong sama orang, kayak duduk di kursi tuh hilang, bener-bener ngumpulin energinya gitu. Karena ngotot untuk bagaimanapun terhubung dengan sisi yang tidak manusiawi, tapi juga harus menjaga diri karena kita syuting di tempat-tempat yang Mistis. enggak, ya banget sih. Ya itu menarik, Put. Sedikit lagi bahwa tadi Putri ngomong bahwa selalu ada misteri di dalam seni, bahwa seluruh pengetahuan, keterampilan, hal-hal yang bersifat teknis itu kita butuhkan untuk mengantarkan kita pada pemahaman mengenai seni, bentuk seninya. Tetapi mengalami keindahan itu ternyata ilmu tidak memadai. Ilmu aja nggak cukup. Itu selalu ada sesuatu yang suprahuman, sesuatu yang beyond humanity gitu. Misalnya ada hal-hal yang nggak bisa dijangkau oleh ilmu, oleh teknik, oleh keterampilan, dan itu yang memberimu misteri. Misalnya di Madekur Tarkeni, di Kafir, di Ratu Ilmu Hitam, atau mungkin juga di Cokroaminoto ya. Dan Cokro tuh aku puasanya lama banget mas, Masya Allah, sampai takut. Beneran, jadi sepanjang proses aku beneran, bukan bulan puasa, tapi sepanjang proses aku puasa, karena memang tokohnya kan waktu itu Ibu Suarsikin memang sering kelaparan karena dia nggak punya uang dan dia mengusahakan untuk itu. Jadi bener-bener, kalau waktu itu bener-bener berusaha untuk mendekati ibu dengan cara begitu gitu. Terus setelah itu katanya ternyata kalau kita puasa kita beneran orang sakti itu ada ya. Itu setelah puasa tuh itu takut banget. Habis itu aku sampai berapa bulan aku nggak mau puasa lagi karena setelah puasa habis itu sekitar 1-2 bulan tuh ngomong apa kejadian. Sesimpel dari nanti hujan pak, gitu kan serem banget gue. Ini takut gitu. Jadi emang berhati-hati, menurut aku tetap harus berhati-hati sih dengan metode-metode yang tidak bisa kita jelaskan resikonya. Hati-hati dengan yang misteri, karena maksudnya kita mau mencapai hal-hal yang kita tahu tidak bisa kita kontrol, bahkan keindahan yang tidak bisa kita kontrol pun itu berhati-hatilah dengan apa yang tidak bisa kita kontrol lah. Bener-bener. Jadi aku mau bilang bahwa puasa itu menjadi salah satu caramu untuk mengosongkan aku diri. Maksudnya aku diri di sini, aku betul. Yang penuh pretensi, yang sama sekali tidak dibutuhkan gitu untuk karakter. Puasa itu membantumu untuk sana. Bahwa nilai puasamu nanti bagaimana di sisi Tuhan itu bukan urusan kita lagi kan. Tapi itu, nah itu uniknya gitu, bahwa bagaimana kau masuk ke karakter. Puasa itu menjadi semacam caramu kan untuk membersihkan diri dari riya, dari tendensi yang memang gak dibutuhkan, dan menyiapkan batin. Nah itu yang artinya setiap aktor ternyata punya cara dalam memasuki perannya, karakternya. Itu yang tadi kita obrolin soal garis tembus laku. Artinya kita bisa nggak melulu misalnya satu metode yang kita adopsi dari Stanislavski kah atau dari tokoh yang lain. Kita punya nilai, punya kultur yang juga cukup kaya ya kan Put?
Dan Putri adalah salah seorang aktor yang kemudian memperkaya dirinya dengan khasanah ini yang ada gitu. Oke Putri, sebenarnya mau ngobrol lebih banyak lagi sama Putri, tapi mudah-mudahan Kak, dan kau juga sekarang buka kelas acting dan punya kesibukan yang luar biasa. Selamat ya Putri ya, mudah-mudahan. Pasti. Iya, Film barunya Mudik. film barunya Mudik udah. By the way, mudik itu menurut aku ya, temanya juga pulang. Ya kan? Jadi ada apa dengan tahun ini aku nggak tahu. Semua temanya kayaknya pulang. Iya, itulah kenapa kita ngangkat obrolan kita sekarang nih, traveling back to the source, perjalanan kembali kepada sumber-sumber nilai esensi yang ada dalam diri kita. Oke Put ya, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk kita dan untuk semua teman-teman teater Nusantara ini. Ya, Putri iya. mungkin bisa. Kayaknya kelas-kelasku juga isinya teorinya Mas Is. Lah. Mungkin Putri bisa ngasih semangat untuk semua teman-teman teater Nusantara ini untuk tetap bergerak di era yang sangat sulit ini. Monggo. Ya, oke, terima kasih kesempatannya dan senang sekali bisa pulang biarpun sebentar. Teman-teman teater Nusantara, jangan lupa untuk yakin bahwa latihan itu penting, saudara-saudara. Jadi kalau misalnya sekarang dikasih tahu, nggak ada, industri itu kesannya cepat banget, dunia cepat sekali berubah. Aku percaya bahwa aktor adalah orang yang paling bisa beradaptasi dengan berbagai situasi, sehingga jangan mau jadi aktor cepat saji, tapi marilah kita jadi aktor siap saji. Siap-siap terus, setiap hari kita berlatih, sehingga kalau dikasih suatu tantangan, kita siap untuk menyambut tantangan itu, dan aku yakin betul untuk siapa yang berlatih, akan menerima keindahan dengan caranya masing-masing. Semoga semuanya tetap berbahagia, tetap sehat. Modalnya aktor yang paling penting tubuh kita, sehat jiwa raga, sehingga sesuai dengan anjuran pemerintah kali ini bahwa di masa pandemi kita harus menjaga kesehatan, kebersihan, dan menurutku untuk aktor itu reflektif sekali. Badan harus sehat, pikiran harus kuat, dan jiwa harus terus terbuka dan berbahagia untuk menerima segala yang akan datang ke kita dan kemudian memberikan ke orang lain dengan sebaik-baiknya. Semoga kita bisa terus silaturahmi. Semoga acara ini bisa semakin luas dan semakin banyak yang diajak ngobrol dan bisa ketemu-ketemuan lagi. Amin. Saya sih senang banget kalau diundang lagi ya, saya rapi-rapi dulu kalau gitu. Sisir dulu. Sisir ya. Ada nggak? Apa ini secara Mas? Terima kasih banyak ya, aku senang banget loh ini. Oke, Putri makasih ya. Sehat terus. Yuk. Terima kasih untuk semuanya. Ya, dadah. Terima kasih Kak Is, Kak Dery, dan Satu Lampung. Yuk. Ya. Oke teman-teman, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sama salah seorang aktor, Putri Ayodhya, yang tadi kita sudah lihat bagaimana apa yang dia lakukan untuk melampaui dirinya, untuk memasuki karakternya. Dan itulah kerja keaktoran. Setiap aktor bisa punya pendekatan, bisa punya cara kerja yang kemudian spesifik, yang berbeda antara aktor yang satu dengan aktor yang lain. Dan mudah-mudahan ini kekayaan seperti ini tidak dengan gampang direduksi atas nama metode tertentu yang harus saklek seperti itu gitu. Teknologi dan lain sebagainya, sehingga aktor bisa menemukan integritas dirinya dalam proses kreatifnya. Tetap semangat, tetap sehat dan berkarya, jangan pudar. Kita bergerak, teater Indonesia terus.